wahai orang-orang yang beriman. Apa yang diperintahkan? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Jadi didahulukan diri kita. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, yakni dari api neraka. Kita ini tentu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, tidak ingin kerabat keluarga kita itu sengsara. Di dunia pun kita tidak ingin. Kita bisa melihat sekarang ini banyak kejahatan yang begitu rupa meningkat ya, di negeri kita ya, pembunuhan itu luar biasa, hampir tiap jam itu ada pembunuhan di Indonesia. Yang belum sampai mati juga ada, yang kemarin bahkan sedang sekolah. Pian mungkin mendengar beritanya, di sekolah negeri dan sekolah favorit, di dalam kelas ditusuk oleh temannya. Ini di Banjarmasin. Barusan ini di UI, Universitas Indonesia, dibunuh oleh kakak angkatan, mahasiswa sama mahasiswa. Gara-gara apa? Gara-gara pinjaman online. Jadi si kakak angkatan ini minjam uang online itu, padahal tidak terlalu banyak juga, tapi dia sudah buntu 80 juta, mandek itu. Adik angkatan ini mau dikuasai hartanya ya, sudah masuk kos, ngobrol-ngobrol, pura-pura mau pulang, ngambil pisau lipat di saku, ditusuknya ya, mati. Kemudian dimasukkan kantong, dikasih kapur barus, diletakkan di bawah ranjang, gara-gara uang segitu. Sebelumnya mahasiswa juga penelitian di kalangan ini LGBT, masuk ke kelompok itu, akhirnya juga dibunuh, dimutilasi. Ada yang dibunuh, dimutilasi, direbus lagi ya. Ada yang anak-anak dibunuh, mau dijual ginjalnya, tetapi dikiranya menjual ginjal itu mudah. Jadi tidak berhasil. Ini dan banyak sekali kasus seperti itu. Sehingga kita ini punya anak, punya keluarga, tentu khawatir itu kalau anak-anak kita itu ya, terkena jadi korban di dunia. Ada kemarin itu di sekolah kami itu, baru masuk ini orang tuanya sudah mengeluarkan. Rupanya takutan kalau dibully ya, sehingga akhirnya dipindahkan ke sekolah yang siswanya lebih sedikit. Nah ini sekolah kalau siswanya banyak ini memang perlu pengawasan yang lebih dari para dewan guru, karena pembulian itu bisa terjadi di sekolah, itu bisa. Tabiat orang tua, dia tidak akan senang anaknya ini menderita baik di dunia. Walaupun mungkin untuk agar anaknya senang itu orang tua lebih rela dirinya yang menderita. Sakit-sakit orang tua tidak apa-apa asal anaknya senang. Ini tabiat manusia, seperti itu Allah ciptakan secara umum ya, walaupun ada orang tua yang nggak begitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyuruh kita untuk berpikir lebih jauh ke depan. Yakni apa? Kalau tadi jadi korban di dunia itu tidak seberapa sebetulnya, tidak seberapa. Tetapi ketika di akhirat tidak selamat, maka itu kecelakaan yang tidak ada kecelakaan lebih besar dari itu. Sehingga kalau kita perhatian anak kita ini nasibnya seperti apa di dunia nanti, kaya atau tidak, sulit apa tidak penghidupannya, mestinya kita sebagai orang tua itu lebih perhatian lagi, jangan sampai anak kita ini, zuriat kita, keluarga kita ini celaka di akhirat ya, di bawah siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu merasa tertipu dengan amal-amal kita sehingga merasa aman. Jangan merasa aman. Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau ketika itu menegaskan, jangan karena husnudzon itu lengah dari berbuat ketaatan lalu menganggap kemaksiatan itu biasa. Karena apa? Karena Allah itu, dalam riwayat perang Khaybar itu ada orang yang terbunuh, mati syahid. Para sahabat mengatakan ini gembira, dia dapat surga. Tapi kata Rasulullah, belum tentu. Tidak. Satu selimut yang diambil dari ghanimah yang belum dia bagi, belum dapat bagian, dia ambil sendiri, menilep harta kaum muslimin, walaupun hanya selembar kain, itu telah menyalakan api neraka baginya. Coba bayangkan itu ya, berjuang di jalan Allah, mati di jalan Allah, tapi mengambil hanya selembar kain, atau dalam riwayat yang lain ada hanya seperti tali sepatu. Itu bisa jadi dia berhak mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala. Tentu semua akan dikalkulasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita diminta di ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum naro. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan
agar kita ini lebih hati-hati lagi. Muncul rasa apa ya, kalau kita takut itu kita bisa menjauhi lebih jauh lagi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nggak usah ditanya batu apa, apakah batu bara atau batu yang lain, yang jelas manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, bukan hanya siksaannya, tapi yang jaga itu adalah para malaikat yang kasar dan keras, tidak bisa berbelas kasihan. Kalau sipir mungkin masih bisa dirayu-rayu, masih bisa senyum, tapi malaikat penjaga neraka tidak begitu. La ya'sunallaha ma amarahum, yang para malaikat itu tidaklah bermaksiat kepada Allah, tidak menentang Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Apa perintah Allah? Lempar-lempar. Minta di dalam Al-Quran itu ada minta air kepada penghuni surga. Kata penghuni surga, Allah mengharamkan itu. Sekedar seteguk air pun tidak dapat. Jadi tidak ada istilah seperti sekarang, curi-curi jalan belakang, ngirimin ke penduduk neraka, nitip ke malaikat penjaga neraka, ini ada titipan untuk teman. Tidak bisa begitu. Kalau sekarang masuk penjara masih bisa ada titipan makanan dari keluarga. Bahkan kadang masih di penjara bisa jalan-jalan. Ada kita dapati begitu. Korupsi, beritanya masuk penjara, temen makan ketupat, loh kok ada di Semeng. Ada. Masih bisa begitu kalau di dunia, tapi di akhirat tidak begitu. Tidak ada pengawasan yang bisa lepas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak maksiat kepada Allah, tidak mendurhakai Allah atas perintah Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini pandangan muslim mestinya tadi. Keselamatan itu mesti difikirkan lebih jauh. Apa artinya keselamatan di dunia kalau di akhirat kita itu sengsara? Dan mestinya yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin kita ini bukan hanya khawatir anak kita jadi korban, tapi lebih khawatir lagi kalau anak kita jadi pelaku. Coba kalau jadi korban, dia dibunuh, ya insya Allah selamat di akhirat. Itu yang di UI itu sampai cincin pembunuhnya itu nyangkut di tenggorokan. Karena apa? Waktu dibunuh sempat melawan, digigit tangannya itu. Ini tusuk-tusuknya, cincinnya nyangkut di tenggorokan. Walaupun terbunuh anak tersebut, insya Allah itu kan mama tatuna nafsihi fahuwa syahid. Siapa mati karena membela dirinya, dia itu mati syahid. Dalam artian dapat balasan pahala yang besar. Apalagi tidak ada permusuhan di situ, tidak ada dendam apa-apa. Bukan karena berkelahi, tapi sengaja dicari kesempatan oleh si temennya, kakak seniornya itu. Usia 19 tahun, kakak angkatan 23 tahun. Sudah izin mau pulang, ya. Begitu balik yang korban insya Allah selamat. Tetapi yang perlu dikhawatirkan kalau jadi pelaku, walaupun di dunia hidup, belum tentu dia bertobat nanti. Belum tentu. Yang jelas dia dosa besar. Kalau tidak bertobat, atau bertobat tidak dapat ampunan Allah, bakalan celaka di akhirat. Jadi yang perlu khawatir itu penjagaan itu bukan sekedar selamat fisik di dunia, tetapi lebih dari itu bagaimana agar bisa selamat hidup itu tetap dalam ketaatan kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan mautun fi ta'atillah khairum min hayatin fi ma'siyatillah. Mati dalam ketaatan kepada Allah itu lebih baik daripada hidup tapi dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu prinsip yang mestinya kita tanamkan kepada anak-anak itu. Jangan sampai untuk meraih manfaat duniawi itu melanggar aturan Allah. Jaga supaya tidak melakukan yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terus bagaimana penjagaan ini? Yang namanya kita manusia itu tidak punya kemampuan lebih. Secanggih-canggihnya kita pengawasan bisa lengah. Ada itu satu sekolah di Banjarmasin, teman cerita, nggak banyak yang diajari. Gurunya keluar karena ini batukan, mau buang dahak aja, keluar kelas. Setelah itu waktu di luar pada teriak itu siswa di dalam itu. Padahal itu siswa dengan siswa. Ditanya masuk gurunya, ada apa ini? Kuciakan. Katanya enggak ada apa-apa. Cuma setelah itu beberapa lama ternyata ada satu siswa itu yang ingin berhenti, ingin pindah. Didalami sedikit demi sedikit, diajak jalan. Akhirnya terkuak. Alasan dia mau pindah ini karena merasa dibully. Dan waktu ditinggal guru keluar sebentar membuang dahak itu, rupanya teriak itu gara-gara ada temennya itu yang megang burung dia.
Dia merasa dilecehkan itu, dan itu sering. Jadi ini pengawasan ketat. Waktu ngajar bisa terjadi begitu, hanya ditinggal sebentar. Ada yang kadang bercanda, mungkin bercandanya begitu. Burung temennya dipegang, dikacaknya. Ada yang kadang itu di sekolah itu yang orang ditariknya celana ke bawah. Bercanda yang itu sebetulnya masuk ke dalam pelecehan, tidak boleh. Dan ketika anak-anak, namanya anak-anak itu merasa tidak aman begitu, merasa tidak aman dia, tertekan, ya akhirnya down, masuk ke hati. Sehingga kita ini perlu hati-hati juga menempatkan anak ini di mana dia. Kalau anak kita misalnya tidak apa-apa, itu ada anak yang ganteng. Ya ganteng, tapi temennya perempuan itu masih di sekitaran sini ya, artinya di Kalimantan Selatan ya, dulu kasusnya itu pernah masuk ke koran ya, karena ada satu siswinya yang jualan kehormatan, padahal masih usia level SMP jualan. Kita misalnya punya anak laki-laki sekolah di situ, jangan kita kemudian merasa aman, karena anak kita kalau tampan bisa digoda, bisa dikasih gratis, dipacarinya. Karena dia biasa jualan kehormatan, sampai tarifnya itu ada. Ya Allah. Sehingga ingin saya katakan, penjagaan kita tidak cukup kalau kita mengandalkan diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita menjaga itu bukan sekedar kita jaga pasangi alat perekam atau apa, enggak. Kita kalau terlalu overprotective kadang anak itu malah melawan. Maka penjagaan yang bagus itu adalah penjagaan kita meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga anak dan keturunan kita. Caranya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau katakan haditsun hasanun, dari cukup panjang hadis itu, salah satunya beliau bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah ada di depan engkau. Maksudnya apa? Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ihfazillah yakni ihfaz hududahu. Jaga Allah itu bukan menjaga Allah, karena Allah tidak perlu penjagaan. Maknanya jaga kita ini hukum-hukum Allah Ta'ala, hududullah, jaga aturan Allah, jangan kita langgar. Yang kedua, jaga supaya itu tetap bisa dilaksanakan. Penerapan hukum-hukum Allah Ta'ala itu perjuangkan. Ada sebuah hadis itu nanti di akhirat itu, orang-orang yang justru hukum-hukum Allah diganti dengan yang lain, dia nunggu di telaganya Rasulullah menyuruh usir orang-orang yang mengganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga Allah maksudnya adalah ihfaz hududahu wa huquqahu, dan hak-hak Allah Ta'ala, wa awamirahu, dan perintah-perintah Allah Ta'ala, wa nawahiyah, dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Jadi jaga itu. Maknanya menjaga adalah apa? Al-wuqufu inda awamirihi bil imtithal. Bersikap dengan apa? Ketika Allah perintahkan, maka sikap kita adalah laksanakan. Itu maksud menjaga Allah. Wa inda nawahihi bil ijtinab. Dan apa? Ketika Allah larang, sikapnya adalah menjauhi. Wa inda hududihi fala yatajawazu ma amara bih. Dan ketika Allah bikin hudud, batasan-batasan hukum, maka jangan dilanggar. Wa adzina fihi ila ma nahaan. Kemudian mengizinkan untuk apa yang Allah larang, jangan begitu. Ini makna menjaga Allah, yakni jaga perilaku kita. Orang tua insya Allah ketika baik ya, menjaga hukum-hukum Allah, termasuk juga nanti dalam hal mendidik anak itu Allah akan jaga dirinya, bahkan juga anak cucunya, insya Allah begitu. Itu secara umum begitu ya. Kalaupun ada yang tidak, itu yang namanya pengecualian. Nabiullah Nuh alaihissalam, kok jadi keluarganya begitu? Yaitu pengecualian. Tapi secara umum tidak begitu. Untuk jadi contoh bahwasanya yang menjaga itu memang betul Allah, bukan amal dari orang tuanya. Sehingga kita jangan merasa ini karena amal baik kita kemudian anak-anak jadi baik. Tidak, itu bentuk keutamaan atau karunia dari Allah Ta'ala. Kita berharap dengan amal soleh kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara urusan anak dan zuriat kita. Jadi qu anfusakum tadi, jaga diri kalian dan keluarga kalian bisa kita lakukan. Pertama, jaga kita sebagai orang tua, perilaku kita, ketaatan kita kepada Allah ditambahi sebagaimana kayak Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau katakan, aku tambahi sholat malamku itu untuk engkau wahai anakku. Tambahi ketaatan bapaknya agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan
menjaga putra-putra beliau. Ini amalan orang dahulu memang begitu. Kalau kata orang Jawa, ditirakati. Anaknya ditirakati. Apa tirakatnya itu? Tirakat maksudnya ini apa? Lakukan amal soleh, niatkan untuk perbaikan anak kita. Sampean biasa mungkin melakukan ini anak kita tidak bisa matematik, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa pelajaran tertentu. Sampean membayar orang untuk mengajari anak, ya. Mengeluarkan harta untuk perbaikan anak, kita melakukan biasa, tidak ada rasa berat, kan? Ini untuk les, untuk ini. Padahal apa? Allah Subhanahu Wa Taala lebih kuasa itu. Di samping itu mestinya kita bisa lakukan amal untuk anak kita. Tambahikah puasa kita, tambahikah amal kita, tambahi sholat sunnah kita. Untuk apa? Niatkan untuk perbaikan anak-anak kita. Ini amalan orang-orang dahulu begitu, termasuk para tabi'in. Kesolehan orang tua itu bisa dibalas dengan perbaikan anak-anaknya. Ya harganya itu salah satunya. Kalau kita les harganya uang, kita ingin anak soleh harganya bayari, yakni dengan kita orang tua berupaya untuk lebih baik. Tentunya tadi sambil dikaitkan hati kita itu dengan kita melakukan ini dengan harapan Allah Ta'ala juga memperbaiki anak-anak kita. Termasuk sampean ke sini datang duduk di sini, ya. Niatkan i'tikaf, hadirkan anak keluarga sampean ke sini walaupun mungkin tidak ikut. Bagus lagi kalau ikut. Saya tidak bawa juga karena setelah ini ada kegiatan lagi. Jadi ibu bapak datang ke masjid ikut pengajian, bisa diselipkan niat, ya Allah mudah-mudahan anak cucuku juga begini, nuruti, ya, berkat kedua orang tuanya yang beramal soleh juga melakukan hal yang sama, insya Allah makbul begitu. Itu yang tawasul yang boleh. Salah satunya itu tawasul dengan amal soleh. Amal soleh kita ini baik, ya Allah, kalau memang kita niatnya baik, perbaiki anak cucu kita. Ini ya didukung dengan hadis ini. Jaga Allah, Allah akan menjaga engkau. Bahkan pernah saya sampaikan di sini di surah Al-Kahfi, ada anak yatim yang dinding yang mau roboh itu ditegakkan oleh Nabi Musa dan temannya. Dalam riwayat dikatakan itu Khidir. Terus ditanya oleh Nabi Musa, padahal tidak boleh nanya-nanya ini, tapi keceplosan ditanyakan karena kepo kata orang sekarang, ingin tahu. Akhirnya dijawab oleh Khidir bahwasanya jidar atau dinding yang mau roboh itu adalah di bawahnya itu ada apa? Kanzun lahuma, ada apa? Semacam perbendaharaan, ya, harta tersimpan untuk kedua anak tersebut. Wa kana abuhuma sholihah, dan adalah bapak dari kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh, sehingga Allah ingin menjaga harta itu untuk anak tersebut. Allah akan keluarkan saat mereka itu sampai usianya. Jadi yang kalau roboh nanti ketahuan orang apa kanzunnya itu, perniagaan atau hartanya apa, itu di kajian tafsir ya nanti. Intinya apa saya ingin sampaikan, orang tua kita perbaiki amal kita sambil dalam hati kita niatkan, tawakalkan, jaga ya Allah keluarga kita itu, sambil tentunya dididik. Kemudian ini yang pertama ya, menjaga itu. Kemudian yang kedua, menjaga ini juga merupakan kewajiban. Fa'alar rajul ayyusliha nafsahu bitta'ah, kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kewajiban seorang lelaki itu adalah dia memperbaiki dirinya dengan ketaatan. Ini wajib kita ini taat pada Allah. Wa yusliha ahlahu islahar ra'i lirra'iyah. Yang kedua itu adalah wajib baginya untuk memperbaiki keluarganya dengan perbaikan seperti pemimpin kepada rakyat. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, salah satunya warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anha. Seorang lelaki itu adalah ra'in, pemimpin bagi keluarganya, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bapak-bapak ini apa tugas bapak-bapak. Ibu-ibu itu juga tugasnya apa? Ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladih. Wanita itu adalah dia pemimpin di dalam apa? Rumah suaminya dan anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban pula. Apa makna ra'in ini? Di dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan ar-ra'i huwa al-hafiz. Ra'in atau ra'i itu maknanya adalah al-hafiz, yang menjaga, memelihara. Al-mu'taman, yang diberikan amanah. Al-multazimu sholaha ma qama alaih, yang punya tanggung jawab, kewajiban
untuk melakukan apa yang terbaik atas orang yang dipimpinnya tadi. Jadi dia itu seorang laki-laki diangkat oleh Allah sebagai pertama tadi menjaga keluarga, memelihara, dia dapat amanah, dia harus melakukan apa yang terbaik untuk keluarganya. Wa ma huwa tahta nazarih, dan apa saja yang dia urusi, yakni ngurus keluarga begitu. Dan yang terpenting sebetulnya di samping urusan dunia adalah memperhatikan tadi Allah tegaskan jaga keluarga dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena menjaga dari api neraka maka yang berikutnya itu adalah kita mengetahui mestinya gimana menjaga tadi. Pertama serahkan kepada Allah, yang kedua lakukan kewajiban kita, yang ketiga karena menjaga dari neraka mesti tahu mana jalan yang menuju ke neraka itu. Ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga. Maka menjaga dari neraka adalah salah satunya dengan cara mengajari mereka, mendidik mereka. Mendidik untuk apa? Mendidik untuk tahu ilmu-ilmu syariat. Ini kewajiban seorang muslim. Musibah besar ketika anak ini kita kuliahkan sampai S1, S2, S3, doktor, jadi profesor, tapi tidak ngerti ilmu agama. Allah benci itu. Alim urusan dunia, ilmu agama nggak ngerti. Kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga, kepada masyarakat, bahkan kepada negara dia tidak tahu. Sehingga termasuk menjaga dari neraka adalah dengan mendidik anak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manahala walidun waladan." Tidaklah seorang bapak itu memberikan kepada seorang anak. Nahala maknanya a'ta, memberi. Seorang bapak tidaklah memberikan kepada anak afdhala min adabin hasanin, yang lebih afdal, lebih baik daripada adab yang baik. Karena bicara ilmu nanti ya awalnya adab mestinya, adab. Ini hadis memang kata Imam At-Tirmidzi ini hadis mursal. Hadis mursal ini hadis yang ada sahabat yang tidak disebut. Ini dari mana tabi'in meloncat ke Nabi, sahabatnya tidak jelas siapa. Itu hadis mursal. Hadis mursal ini sebagian ulama menghukuminya sahih, sebagian ulama menghukuminya dhaif. Kenapa sahih? Karena sahabat itu adil, tidak disebut tidak apa-apa. Alasannya begitu. Tapi kalau tahqiqnya Syekh Syuaib Arnaud ini dhaif. Tapi hadis dhaif dari sisi matan itu bukan berarti kemudian mesti ditolak. Kalau gitu tidak boleh ngajari anak yang adab yang baik. Karena hadisnya dhaif, tidak begitu. Apa itu adab yang baik? Ya, yang ini mesti kita perhatikan. Dan ini sepertinya musibah ya di pendidikan kita ini. Adab ini hilang sepertinya. Ada ungkapan dari Abdullah ibnul Mubarak, seorang ahli hadis, ahli tafsir dan juga mujahid, wafat tahun 181 Hijriah. Di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, beliau katakan, "Man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan." Siapa saja yang dia meremehkan adab, maka dia akan terhalangi dari melakukan yang sunnah. Remehkan adab. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Siapa saja yang dia menggampangkan, meremehkan urusan yang sunnah, dia akan terhalangi dari melakukan yang wajib. Akhirnya yang wajib ketinggalan juga. Wa man tahawana bil faraid uqiba bi hirmanil ma'rifah. Siapa yang dia meremehkan yang wajib, maka dia akan terhalang untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi kalau kita tadi ingin mendidik anak, perhatikan pertama adabnya dijaga. Apa adab itu? Ya, adab itu banyak para ulama kemudian mendefinisikannya itu macam-macam. Tapi intinya adab itu adalah perkara yang menjadikan seorang anak itu dia terjaga dari berbagai kesalahan. Ada sikap yang otomatis dia kalau salah tidak mau. Adab itu seperti itu. Oleh sebab itu kayak Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin mengatakan, ya, wal adabu huwa ad-dinu kulluh. Adab itu ya seluruh agama itu. Bagian dari hukum syariat, yakni adanya sikap tadi, sikap untuk taat kepada Allah Ta'ala, yang dengan adab itu dia jangankan yang haram ya, dia akan mencoba melakukan sesuatu sebaik mungkin, menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Fa inna satral aurati minal adab, kata Ibnu Qayyim. Menutup aurat itu bagian dari adab, kata beliau. Itu bagian syariat juga kan? Ini bagian adab. Wal wudu'u wa ghuslul janabah minal adab. Berwudu, mandi junub itu juga bagian dari adab. Jadi luas, termasuk sikap kita ketika kita melakukan ya, sholat dan sebagainya, itu kan ada adab-adabnya. Nutup aurat itu sudah wajib, tapi
Berhias itu adabnya, masuk juga dalam bagian adab menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Termasuk hal-hal kecil mungkin ya, yang tidak sampai kepada hal yang haram, ini mesti juga diperhatikan bagi anak-anak, termasuk orang tua sebetulnya ya, tidak ada bedanya. Ada seorang ulama itu dulu ketika belum jadi ulama, dia itu ngaji, namanya Imam Al-Jauhari, muridnya Imam Al-Munawi, penulis kitab Faidul Qadir. Jadi Imam Al-Jauhari yang masih muda ini nuntut ilmu tidak ada seneng-senengnya, merasa pinter sehingga meremehkan guru. Nah ini adab yang tidak bagus ya. Ketemu guru ini tidak pantas ini. Pindah. Ketemu Imam Al-Munawi. Di majelisnya Imam Al-Munawi itu duduk sembarangan. Ditegur oleh Imam Al-Munawi. Anta qalilul adab. Engkau ini tidak sopan. Jari jemari kakinya terbuka. La yaji'u minka fit talab. Kalau engkau nuntut ilmu begini, engkau tidak akan merasakan manisnya nuntut ilmu itu. Jadi ngaji jadi beban, sekolah bikin stres, menghafal Al-Quran ya, santri tahfidz jadi tidak nyaman. Nuntut ilmu tidak nyaman. Tutupi jari jemari engkau dan gunakan adab. Sejak saat itu ya, setelah dilakukan, kata Imam Al-Jauhari, hilang itu rasa menggampangkan guru itu hilang ya, menganggap remeh orang dan merasa nyaman belajar, sehingga jadi ulama besar. Ini yang sekarang ya agak kalau dulu agak mending ya, dulu itu zaman Belanda katanya kita sholat lipat tangan. Kalau sekarang tidak ada begitu ya. Guru dengan murid dianggap teman, itu ya kadang begitulah jadinya. Merdeka itu kayak gitu. Imam Asy-Syafi'i ya, kita lihat itu orang-orang sukses dulu, ulama dulu itu belajarnya gimana adab mereka. Jadi mereka itu bukan perkara halal haram saja sebetulnya, perkara-perkara begini penting. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu',